Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taksa Amaliati Wiyoto dari Sastra Prancis Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya ingin menganalisis suatu karya sastra berjudul Le Barbe Bleue dari abad ke-17, tepatnya pada 1697 oleh Charles Perrault. Karya sastra ini aslinya adalah suatu cerita rakyat yang akhirnya dituliskan secara formal dan diberikan sentuhan-sentuhan oleh Charles Perrault. Alasan saya kenapa saya memilih cerita ini karena beberapa tahun lalu saya mengetahui cerita ini pertama kali dari suatu series drama, dan pada series tersebut pada salah satu episodenya terinspirasi dari dongeng Le Barbe Bleue. Dari itu saya tahu dan akhirnya saya memilih dongeng ini atau karya sastra ini untuk saya analisis pada video kali ini. Jadi selamat datang. Kisah ini berkisah tentang seorang pria yang sangat kaya raya dan juga memiliki rumah yang super besar, tetapi ia dijauhi oleh orang-orangnya. Kenapa? Karena dia memiliki perawakan yang sangat mengerikan dan juga berjanggut biru, maka ia disebut si janggut biru atau Le Barbe Bleue. Selain itu, ia juga memiliki istri-istri yang sangat banyak, tapi istri-istrinya itu juga tiba-tiba menghilang secara misterius. Lalu pada suatu hari, ia menikahi seorang wanita muda, dan wanita muda tersebut diberi kepercayaannya untuk menjaga rumahnya saat dia pergi bekerja di luar kota. Wanita tersebut diberikan semua kunci pintu di rumahnya, tetapi ada pesan yang tidak boleh dilanggar oleh wanita tersebut, yaitu dilarang membuka salah satu pintu rahasia di rumahnya karena memiliki rahasia yang sangat besar. Tapi karena rasa ingin tahu dan rasa keberanian wanita tersebut, ia berani membuka pintu rahasia yang sudah dilarang oleh suaminya. Lalu ketika dia membuka pintu rahasia tersebut, ia sangat terkejut. Kenapa? Karena ia menemukan kepala-kepala mantan istri Le Barbe Bleue yang hilang, dan ternyata kepala-kepala tersebut ia pajang, maksudnya adalah Le Barbe Bleue pajang di kamar rahasia atau pintu rahasia yang ia larang tersebut. Karena sangat terkejut, wanita tersebut akhirnya menjatuhkan kunci pintu rahasia tersebut di kuburan darah, dan darah itu tidak bisa dibersihkannya dari kunci tersebut. Karena itulah Le Barbe Bleue mengetahui bahwa pintu rahasia yang sudah ia jaga agar tidak ada orang lain yang bisa masuk, ternyata dimasuki oleh istri tersebut. Betapa marahnya Le Barbe Bleue ketika mengetahui fakta tersebut. Akhirnya Le Barbe Bleue ingin membunuh dan menghukum istrinya tersebut dengan memenggal kepalanya. Tapi dengan akal cerdik wanita tersebut, ia meminta waktu berdoa kepada Tuhan agar ia bisa mengulur waktu untuk saudaranya dan mengirimkannya kepada mereka untuk menyelamatkannya. Dan betul saja, saudaranya datang tepat waktu karena rencana cerdik wanita tersebut. Akhirnya saudara-saudaranya mengejar, menangkap, dan membunuh Le Barbe Bleue. Karena Le Barbe Bleue meninggal, dia juga terkejut dengan suatu hal lain, yaitu bahwa harta kekayaan Le Barbe Bleue dilimpahkan semuanya kepada dia karena ia merupakan istri sah Le Barbe Bleue. Hal ini sangat tidak ia sangka-sangka. Aduh, batuk. Nah, Le Barbe Bleue, si wanita tersebut akhirnya mendonasikan dan membagi harta kekayaan Le Barbe Bleue yang sangat banyak itu kepada saudaranya yang telah membantunya dan juga warga sekitar yang membutuhkan. Selain itu, pada akhirnya ia menikah dengan pria yang ia pilih dan ia cintai, dan akhirnya happy ending untuk wanita yang berani itu. Nah, ini dia kisah Le Barbe Bleue yang akan saya analisis pada video ini. Bagaimana hal terjadi pada wanita ini? Menurut saya pada cerita ini ingin menggambarkan bagaimana perjuangan seorang wanita. Dengan karakter wanita yang digambarkan rasa ingin tahunya tinggi dan keberaniannya mendorong untuk membuka pintu rahasia itu, dia akhirnya mengungkap fakta yang kejam. Nah, itu membuat seakan-akan bahwa jika perempuan diberikan ruang untuk bersuara, maka juga akan ada rahasia yang terungkap di baliknya. Hal ini sejalan karena pada abad ke-17 saat Charles Perrault menulis cerita ini, perempuan masih tidak boleh bersuara dan masih sedikit perempuan yang berani mengungkapkan apa pendapatnya dan berani mengungkapkan sesuatu kebenaran. Dengan adanya cerita atau dengan ini, Charles Perrault ingin menunjukkan
Sisi lain dari wanita dengan membuat karakter wanitanya menjadi seorang wanita yang berani, rasa ingin tahunya tinggi, dan memiliki akar cerdas yang bisa dibuatnya untuk terbebas dari kekejaman atau masalah yang dihadapi wanita tersebut. Hal ini mungkin ia lakukan agar ia bisa memotivasi para wanita pada zaman tersebut agar jika mereka bisa berani mengungkap fakta kejam di sekitarnya atau fakta-fakta yang tidak diketahui orang, dan mereka terlalu takut untuk mengungkap fakta tersebut karena pada zaman itu juga seperti kita tahu hukuman pemenggalan kepala seperti pada cerita ini juga itu adalah hal lumrah. Jadi Charles Perrault menunjukkan bahwasannya jika para wanita bisa bersuara, berani bersuara, hal baik juga akan datang, happy ending juga akan datang. Namun seperti yang kita tahu pada dongeng-dongeng lain yang menunjukkan a man is hero, pada cerita ini juga sama, yaitu adanya campur tangan saudara laki-laki wanita itu yang datang untuk menangkap si jamur biru. Tetapi jangan salah, karena tanpa adanya rencana cerdik, wanita tersebut yang secara spontan mengulur waktu dengan berdoa dan menunggu saudara laki-lakinya datang, hal yang baik tidak akan terjadi. Karena jika tanpa adanya rencana tersebut, saudara lakinya juga akan terlambat dan mungkin saja si jamur biru sudah terlanjur memenggal kepala wanita tersebut. Jadi dengan rencana cerdik dan bantuan saudara-saudaranya, ia bisa menang melawan si jamur biru, atau kebaikan menang melawan kejahatan. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, cerita ini juga sama memiliki ciri khas seperti dongeng-dongeng lainnya, yaitu berakhir happy ending. Charles Perrault sendiri merupakan penulis yang beraliran naratif optimisme, yaitu dengan menghadirkan happy ending pada dongeng-dongeng yang ditulisnya. Kenapa sih bisa begitu? Karena dengan adanya happy ending, para pembaca memiliki rasa kepuasan tersendiri, dan hal ini bisa memudahkan Charles Perrault untuk mengajarkan pesan moral atau pesan-pesan yang ia ingin ajarkan kepada para pembacanya. Jadi cerita atau dongeng yang ia tulis bisa menginspirasi dan bisa menasihati para pembacanya itu. Selain itu, pada cerita ini memiliki pesan moral agar kita bisa mendorong rasa ingin tahu kita dan bisa berani untuk bersuara demi kebenaran. Hal ini menurut saya pribadi adalah pesan moral yang sangat berguna, apalagi pada usia kita, yaitu usia yang menuju dewasa, agar kita bisa berani menyuarakan pendapat kita, rasa ingin tahu kita, dan bisa belajar dari hal tersebut dan bisa juga diajarkan kepada orang lain.